Elshinta News and Talk. Bu Grace, ini pasti yang merasakan pusing adalah ibu-ibu ini yang merasakan pening sekali. Saya sendiri yang bukan ibu-ibu yang memikirkan kebutuhan pokok saya pusing juga ini. Apa yang soalnya suami. Pusing mencari nafkahnya ini Bu Grace. Iya, bagaimana mengenai ini? Apa yang bisa membuat ringan pikiran kita? Apa yang bisa dilakukan Bu Grace? Ya, oke. Terima kasih Mas Henry. Jadi tadi tempat ini juga ya, kayaknya ini kayak di setback ini ke diri saya sendiri ya sebagai ibu rumah tangga ini ya kan. Kalau sebenarnya kalau secara teori memang idealnya itu kita mengutamakan pokok itu, kebutuhan pokok itu 40%, lainnya untuk tabungan, hutang, kayak gitu ya. Tak terduga, apalagi di bulan Ramadan kita tidak boleh lupa sedekah sama zakat itu Mas Henry. Tapi memang ketika semua kebutuhan pokok itu naik gitu kan, kita kembali lagi sebaiknya kalau ibu rumah tangga ya kembali lagi ke primer gitu. Ke primernya harus dikentengin dulu gitu. Yang diutamakan benar-benar harus yang primer. Meskipun di primer itu juga udah naik nih ya, gas, PAM juga udah ikut naik gitu kan ya, bensin gitu-gitu. Semua itu memang dasarnya adalah ketika ibu ini berbicara tentang yang menengah ke bawah ya. Kalau yang sultan sih mah udah nggak usah mikir kayak gitu kan. Udah kayaknya udah remaja, harga seberapa aja bisa dibeli. Tapi kita yang menengah ke bawah itu memang benar-benar harus fokus ke yang primer. Jadi kalau misalnya nanti untuk menu-menu ya kembali deh gitu. Kembalilah kita kepada primer dan semuanya sih intinya dikomunikasikan dengan keluarga Mas Hendy. Itu penting banget. Ya bagaimana kenaikan ini pertama pasti sama suami dulu kan ya kan sebagai bapak rumah tangga. Nggak bisa pakai menu-menu yang seperti tahun kemarin, Ramadan kemarin misalkan, bisa gitu kan dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan hanya gara-gara kenaikan bahan baku, bahan pangan dan seterusnya ya Mas Henry ya. Jadi komunikasi. Terus samakan primer tadi. Jadi sehingga ketika kita ibu rumah tangga itu bahkan memilih menu makanan, bisa jadi kan biasanya kita udah pakai budaya takjil yang harus ada, itu bisa diminimalkan kayak gitu. Mungkin dengan hanya 3 kurma kita udah cukup. Komunikasi tentu saja kepada suami dan anggota rumah tangga yang lain, kalau saya rasa penting itu gitu. Jadi kesempatan kita untuk misalkan saving yang harusnya sekian persen nih, idealnya 30%, kita coba arahkan ke yang kebutuhan living dulu gitu. Jadi ya semua anggota keluarga harus paham gitu, karena ini naiknya luar biasa Mas. Jadi kalau gas aja nih, saya ini kemarin habis yang 12 kilo ya. Gasnya naik juga Bu Grace? Ya ini naik gitu, habis dari 145 gitu kan, 145 yang normal kemarin naik 175, beli lagi yang kedua udah 200 nih. Ya jadi udah nggak bisa apa-apa ini. Jadi bener-bener ini tambah pusing ya Bu Grace ya? Iya tambah pusing. Apalagi kalau saya aja yang ini ya berpenghasilan tiap bulan yang pasti gitu aja, kalau itu harus bener-bener ke anak-anak tuh ngasih tahu Mas Hendy. Jadi ini harganya begini, jadi bener-bener open gitu ke anak-anak, terbuka, ini keuangannya seperti ini. Kita nggak bisa begini begitu. Jadi harus mengencangkan ikat pinggang semuanya gitu. Terus oke, kalau semoga paham semua gitu anggota keluarga. Jadi memang benar-benar semua diarahkan ke living ya Mas Hendy. Tapi kalau misalkan ada, kita nggak boleh lupa juga di Ramadan ini kan kalau kita yang umat Muslim ini benar-benar harus yakin gitu kan sama yang menciptakan kita istilahnya kayak gitu, karena masih ada keimanan ya pastinya itu ada keberkahan. Jangan lupa untuk meskipun sedikit minimal sekali karena akan dilipat gandakan, jangan lupa untuk zakat sedekahnya tetap dialokasikan ke sana gitu. Jangan terus kemudian karena kebutuhan naik kita lupa sedekah karena malah justru sedekahnya yang dicoret ya, malah justru. Iya, sedekahnya malah dicoret. Kita nggak mampu kok, kita harus dijagati. Waduh, kalau itu bahaya ya. Iya. Itu Mas Henry kalau saya. Berarti perlu membuat semacam list kebutuhan tidak sih, jika nanti misal ada kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang sekunder, ada kebutuhan yang tersier begitu, sehingga bisa diseleksi kebutuhan-kebutuhannya sehingga bisa diet keuangan begitu, Bu Grace. Iya, betul Mas Henry. Kalau saya rasa itu penting banget ya, karena apapun yang nggak dicatat itu lupa. Kalau udah lupa kan kita pergi ke emas yang deket-deket aja ya, ke emas yang saya nggak sebut namanya gitu kan. Itu kan kita bawa uang berapa, kita kepengennya A gitu kan. Yang namanya ibu-ibu itu kan bisa ngelirik B, ngelirik C
bahaya kalau dibiarkan nanti liar nanti beli semuanya. Betul, jadi harus pakai list gitu. Memang harus pakai list biar aman, terkendali sesuai anggaran kita gitu. Baik. Tapi sekarang ini kondisinya memang sangat berbeda ya, Bu. Saya biasanya itu buka puasa sukanya pakai gorengan. Gorengan itu kalau dulu 2.000 dapat 3. Sekarang 5.000 dapat 4 saja, ya, Bu. Ini kalau gorengnya, kan? Iya, betul. Nah, kalau mengenai hal ini bagaimana? Biasanya juga ketika Ramadan saya mengiranya keuangan itu bisa lebih hemat begitu, tapi kenyataannya malah justru malah melebihi target begitu, Bu Grace. Apa yang bisa dilakukan memang, apalagi di saat-saat ini? Iya betul. Kalau secara penelitian tuh para ekonom sering meneliti kalau misalkan bulan Ramadan ternyata pengeluarannya lebih besar gitu, semuanya lebih besar. Tapi kalau ditanya ulang kembali ke kita, tapi cukup kan gitu. Jadi kalau kita kembali ke iman kita itu kalau Ramadan itu tapi cukup kan, nggak pernah kurang kan, ya cukup gitu. Tapi khawatirnya Mas Dendi ketika itu tidak dikontrol, apa yang menjadi kekurangan itu kemudian dicarikan lewat jalan lain dan hutang ya, hanya karena misalkan kita udah fokus di living di primer nih kan, udah fokus di primer, tapi ketika kita melirik yang lain, ketika kita tidak kuat kesabaran kita diuji melirik baju yang baru, melirik apa yang baru, ada emas nih dan seterusnya, itu seperti itu, maka itu ada gangguan-gangguan yang bisa jadi dia memenangkan lifestyle dibandingkan tadi yang primer, sehingga yang tadinya dialokasikan ke living malah dia ke hutangnya itu yang lebih diperbesar. Itu yang paling ini nanti akan merusak setelah Ramadan, karena hidup kita kan tidak hanya di 1 bulan, ada sebulan-bulan yang lain yang harusnya tetap disupport oleh finansial kita kayak gitu. Tapi perlu seperti tidak itu sih kita misal menurunkan standar selera begitu, katakanlah ketika membeli baju begitu dengan merek tertentu dengan harga sekian begitu, karena kebutuhan sekarang semakin mahal kemudian harus menurunkan. Perlu semacam itu juga tidak sih, Bu Grace? Kalau sebagai akademisi dan Menteri Keuangan Keluarga, saya rasa itu perlu. Ya, karena yang paling tahu itu adalah pengelola keuangan keluarga ya, Mas. Paling tahu gitu. Begitu yang pengelola keuangan keluarganya ini tidak sharing sama keluarga, tidak mengerti dan tidak paham bahwa apa yang primer, dan kemarin kebetulan saya juga mengisi di sekolah ibu menteseh kayak gitu tentang manajemen keuangan keluarga gitu. Nah, ternyata sama-sama juga gitu, kadang-kadang nggak ditulis, kadang-kadang apa yang ingin dibeli tapi itu sebenarnya nggak primer kayak gitu, sehingga tadi mengalihkan tadi. Jadi kalau misalkan lifestyle itu menang jadi nomor 1, ini amburadul semua ini keuangan keluarga. Ya makanya kalau kita nggak komunikasi ke anak, misalkan dia menuntut baju baru, menuntut ini dan itu, makan kok nggak kayak gini, nah itu tuh rempong banget gitu. Ya, terus mau dicarikan kemana? Kalau tuntutan itu lebih besar, khawatirnya masuknya ke hutang tadi kan, entah itu soft loan ke paling dekat saudara dekat gitu kan, atau pihak ketiga atau bank detail itu kan kayak gitu. Itu lebih masalah lagi kayak gitu, Mas Dendi. Berarti tetap memberikan pengertian kepada anak juga ya, anak juga turut dilibatkan ya, Bu Grace. Harus gitu. Jadi apa yang tersedia di meja makan harus mereka pahami itu. Kita tidak tahu kondisi ekonomi akan seperti apa lagi kan setelah ini, karena memang itu kan selalu hal yang wajar ketika mau Lebaran, mau Ramadan itu naik semua luar biasa kayak gitu, Mas Dendi. Iya. Tetapi kalau untuk ketika ibu-ibu membuat rencana belanja begitu 1 bulan itu sebenarnya dibutuhkan tidak sih, ataukah memang harusnya kondisional, Bu Grace? Kalau saya tetap diperlukan, Mas, apalagi Ramadan ya. Kunjungan itu, apa kita nggak berpikir ada kunjungan gitu kan. Malah di bulan Ramadan itu kan alokasi itu banyak. Kita harus ngasih ke saudara nih, harus kunjungan ke sini nih, harus ngirim orang tua gitu kan ya bahasanya. Ya kan, harus ngirim ke orang tua dan seterusnya, memang harus di pos-pos bener. Cuman kalau pos-pos itu lebih ke ini ya itu kan kondisi ideal yang kata kalimat kita adalah relatif cukup gitu. Relatif cukup. Tapi ada beberapa orang atau mungkin banyak di sekitar kita yang kok di pos-pos cukup aja enggak kayak gitu kan. Maka kalau kita kemudian ingin kita itu terlalu banyak gitu kan, tidak dibatasi oleh sesuatu yang pemahaman yang ini lebih yang primer, tidak mementingkan skala prioritas di pengelolaan keuangan keluarga, juga itu bahaya gitu. Jadi makanya 1 bulan ini benar-benar harus di-pause. Kenapa? Karena Ramadan ini tidak hanya
pengeluaran yang keluarga, bahkan itu banyak sekali rentetannya di luar keluarga kita. Mungkin kan ada kegiatan sosial masyarakat ya yang meminta kita, misalkan giliran buka puasa itu kan juga ibu-ibu kalau nggak nanti kalau nggak dititipkan sebagian untuk giliran memberikan buka puasa dirasani tetangganya kan gitu kan. Jadi kan tetap harus difokuskan. Yang bulan lainnya nggak ada kayak gitu, tapi bulan Ramadan nih harus diisikan ke situ, harus diisikan gitu Mas. Begitu. Tetapi kalau untuk ketika ada suatu mungkin tabungan begitu, perlukah tidak ketika kita memang anggaran kita perlu tidak membobol tabungan jika memang keuangan kita masih tidak mencukupi untuk kebutuhan saat ini, Bu Grace? Sebetulnya kalau dari sisi idealnya Mas Hendy, keluarga itu harus memiliki dana saving yang 30% gitu, atau beberapa ada yang menyisihkan setiap bulannya jadi 10% atau 25% ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi itu disisihkan di awal bulan, sehingga ketika ada kejadian yang tidak terduga gitu kan, akhirnya keluarga itu bisa memecah itu gitu. Nah, setelah upaya-upaya yang tadi saya bilang komunikasi dengan keluarga, berdiskusi bersama tentang perencanaan finansial keluarganya di bulan Ramadan ini seperti apa, kayak gitu. Kalau udah mentok baru bongkar tadi apa yang sudah kita tabung. Tapi jalan terakhir berarti ya. Jalan terakhir lah gitu, jalan terakhir. Tapi kalau masih kita bisa mengencangkan ikat pinggang gini-gini, kita masih merasa cukup, udah jangan berlebihan di Ramadan ini. Oke, Mas Hendy. Saya boleh sapa pendengar dulu ya yang sudah masuk melalui telepon boleh. Ada Pak Dida di Pudak Payung Semarang. Pak Dida, selamat siang. Selamat siang Mbak Desinta. Selamat siang Bu Grace. Iya, siang Pak. Ya Bu Grace, saya mendengar percakapan dari tadi kok enak kalau mengatur keuangan ya Bu Grace. Jadi Bu Grace, saya langsung yang kena pandemi, saya seorang karyawan Bu Grace, saya cerita ya Bu Grace. Saya seorang karyawan, punya anak 3, istri 1, istri memang 1 Bu Grace. Terus karyawan, saya juga punya job di luar Bu Grace. Selain karyawan juga itu Bu ya? Selain saya juga punya job. Selama belum pandemi belum menyerang di tanah kita, itu kita aman-aman aja Bu Grace. Itu anak saya 2 kuliah, terus kemudian 2 kuliah 1 pondok. Begitu kita kena pandemi Bu Grace, yang diatur sudah nggak ada Bu Grace, aset sudah saya jual semua Bu Grace. Apa yang akan diatur lagi Bu Grace? Sementara saya di perusahaan ini yang saya bekerja pun saya sudah di rolling. 1 minggu kerja, 1 minggu libur. Gajinya kan 80% Bu Grace. Jadi pada waktu ini yang terkena dampaknya, terutama seperti keluarga saya itu mengatur keuangannya harus gimana Bu Grace? Terima kasih Bu Grace. Selamat untuk solusinya. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Turut prihatin juga ya dengan kondisi dari Pak Dida tadi yang mengalami badai ekonomi mungkin ya. Bisa tanggapi silakan Bu Grace. Iya Pak Dida. Makanya tadi Pak Dida, kalau secara teori gitu kan ya, saya bisa ngomong semua ideal itu ada, kalau bahasa orang Jawa itu di amplop-amplopi sendiri gitu kan ya, di pos-posin sendiri. Tapi kan kita nggak bisa memaksa semua orang yang di amplopi itu opo kayak gitu kan ya, karena tadi ada kejadian-kejadian yang kita tidak duga gitu kan, risiko-risiko yang tadinya kita rasa aman karena kemudian ada pandemi, ada risiko pandemi, terjadi sesuatu gitu terhadap keuangan keluarga kita gitu. Sehingga yang tadi kalau misalkan ada tabungan, kalau keluarga yang memiliki tabungan yang pada suatu saat bisa dipecah gitu kan ya, bisa diambil, tapi yang enggak gimana? Maka ya jalan satunya adalah fokus kepada yang primer gitu. Primer. Jadi yang pokok itu memang harus sudah terpenuhi gitu, harus terpenuhi ya. Dan menunya pasti kalau misalkan kita kan utamanya kan konsumsi gitu ya, kan makan minum itu harus utama. Tapi begitu sudah ada kejadian begitu, tapi nggak sadar juga gitu. Ada yang kejadian kayak gitu nggak sadar juga, lifestyle masih aja gaya gitu kan ya. Jadi itu nggak bisa gitu. Jadi memang benar-benar harus primer dulu Pak Mas Henry ya, Pak Dida ya. Jadi itu dipenuhi. Nah kalau bahasa kita sampai kita mengencangkan ikat pinggang, atau kalau bahasa kita ada yang itu loh, santan itu kalau udah diperos sudah sampai nggak menutup santannya itu udah nggak keluar santannya gitu ya. Ya bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya kemudian apa yang dulu nggak kira usaha bisa berusaha, yang penting bisa menutupi kebutuhan pokok terlebih dahulu.
memang penting banget tadi yang rasa cukup ya, rasa cukup itu memang penting banget karena ada yang misalkan nih Mas Hendy ini Mas udah masak tahu tempe itu kan udah mengandung proteinnya. Ini saya ibu rumah tangga. Itu menu udah mengandung protein yang tinggi. Tapi ada juga kepala keluarga atau ayah gitu kan ya, kok masaknya kayak ngene Bu gitu kan, masaknya cuma jenis ibu gitu. Ya, ini belum lauk. Yang lauk itu gimana? Yang ayam, loh. Ayam itu kilo seberapa gitu kan? Jadi harus ini kalau nggak dipahami semua anggota keluarga bisa berabe karena tuntutan lebih tinggi dibandingkan kecukupan rasa cukupnya tadi, pendapatannya itu tadi gitu. Berarti gitu, perlu dilakukan semacam substitusi barang kebutuhan begitu ya. Misal biasanya konsumsi ayam diganti dengan tahu, tempe ataupun telur atau yang lainnya begitu ya. Sayur gitu. Meskipun kalau dihitung ya itu tahu tempe sekarang mahal gitu lah, barang mahal sekarang. Itu kalau itu banyak temennya gitu, tapi benar-benar tadi mengecek yang itu benar-benar harus disupport oleh seluruh anggota keluarga gitu. Memang kalau kejadian pandemi ini kan temennya banyak ya, jadi sehingga apa yang dulu bekerja ada pendapatan tetap gitu kan, ternyata harus resign paksa gitu kan ya, resign paksa, dirumahkan dan seterusnya, sehingga kemudian timbul ada yang daya wirausahanya muncul, kemudian dia berbisnis ya, alhamdulillah malah berkah gitu kan, ada yang sukses ada yang tidak gitu kan, tapi ada upaya menuju ke sana sehingga kebutuhan primer keluarga itu tetap bisa terpenuhi Mas Hendy. Gitu, tapi ya kalau saya mengamati pola yang terjadi setiap tahunnya ya, biasanya kalau Lebaran begitu kebutuhan semakin banyak, kebutuhan pengeluaran memang sangat banyak. Perlu tidak sih kita membuat semacam perencanaan keuangan secara tahunan begitu? Misal ketika tidak Lebaran itu kan kebutuhan kita agak longgar begitu, sehingga perlukah kita membuat tabungan tersendiri untuk bulan Ramadan begitu, yang digunakan ketika khusus untuk Ramadan begitu Bu? Ya, boleh saja Mas Henry. Kalau kita bagi dalam 3 pos yang paling besar itu living itu 50%, saving 30%, dan untuk playing yang agak-agak hiburan gitu ya, hiburan piknik itu 20%. Tapi kalau kita mau menyadakan itu, kita bisa alokasikan lagi ke saving itu bermacam-macam gitu. Saving untuk apa gitu? Kesehatan kita, ya untuk ya kan kesehatan sekarang ada asuransi ya, sudah asuransi BPJS misalkan, itu kan juga bayar gitu, kalau yang tidak di-cover dari kantor. Terus kemudian kita saving untuk Lebaran. Jadi 30% itu kita alokasikan lagi 5% atau 10% gitu di setiap bulannya, sehingga kita nggak merasa keberatan ketika di bulan Ramadan itu datang seperti itu. Saving paling aman berupa apa ini Bu? Apakah memang berupa tabungan di bank ataukah berupa apa saving paling aman? Ya kalau paling aman sih kalau menengah ke bawah ya tabungan di bank ya, karena kan dia bisa semakin cepat untuk dicairkan, diambil itu lebih cepat meskipun gangguannya banyak ya. Ini benar-benar ibu-ibu harus disiplin ya, untuk tidak mengambil alokasi yang sebetulnya untuk Ramadan gitu, khususnya untuk Ramadan. Jadi tabungan itu begitu. Tapi kan kalau emas, kita punya emas misalkan tabungan emas gitu kan, emasnya harus dijual dulu kan, itu butuh waktu. Tapi kalau tabungan kan tinggal ambil, dan resikonya itu ya kecil gitu ya, tapi hanya pada diri ibu-ibu rumah tangga sendiri gitu. Ketika mau ambil jangan gampang ambil, itu ada alokasi yang untuk Ramadan gitu. Ya, berarti perlu digarisbawahi harus disiplin keuangan. Jika memang sudah dipos-poskan itu jangan mudah diambil begitu ya Bu Grace. Iya, jangan mudah diambil. Kecuali tadi ya, gitu ada juga sama sekali gitu, udah mepet mendesak gitu ya. Saya ke pendengar selanjutnya ada Bu Nita di Semarang juga ini. Bu Nita, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, silakan Bu Nita. Ya, saya mau tanya ini, kan pendapatan saya bagaimana agar dapat dikelola dengan baik? Apakah ada rumus-rumus atau tabel-tabel? Contohnya adalah seperti pengeluaran apa-apa dulu gitu yang harus pertama dari apa yang kita dapat gitu. Itu saja Bu Nita? Atau mungkin Bu Nita bisa menyebutkan berapa begitu pendapatannya sehingga nanti bisa langsung real dibagi-bagi begitu. Oh gitu, iya. 3 juta per bulan. 3 juta per bulan, baik. Itu saja Bu Nita? Ya, itu saja. Ya, terima kasih banyak Bu Nita ya.
Ya, sama-sama. Ya, bagaimana Bu Grace ini? Berarti Bu Nita langsung meminta rumus-rumusnya ini Bu Grace. Silakan Bu Grace. Halo Bu Grace. Terputus nampaknya. Kami bersama dengan Bendahara Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia yang juga akademisi STIE BPD Jawa Tengah, Dr. Kristiana Solovida, yang kami masih membahas mengenai pengaturan keuangan di bulan Ramadan ini yang memang sangat rumit ya, harus perhitungan memang harus sangat detail dan rigid karena harga sembako saat ini juga banyak mengalami kenaikan, kemudian PPN juga naik menjadi 11% dan juga bahan bakar minyak atau BBM juga naik dari 9.000 menjadi 12.500. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang Anda juga mengalami hal yang sama terkait dengan hal ini? Saya sudah tersambung kembali bersama dengan Bu Grace. Bu Grace tadi sempat menyimak dari Bu Nita. Ya, benar. Udah ada bocoran tadi. Ya, silakan Bu Grace. Ya, makasih Bu Nita. Jadi berapapun besarnya pengeluaran kita sebetulnya kalau kami yang akademisi itu pasti ada ya. Kalau saya juga Menteri Keuangan Keluarga gitu, persentase yang alokasi dari pendapatan yang kita dapat gitu, bisa dari suami, dari istri, atau suami dan istri yang bisa kita tambahkan, atau bahkan jika itu punya penghasilan di luar itu bisa ditambahkan sebagai pendapatan. Nah, kalau dari besarannya 3 juta, kalau ibu punya apa tadi ya semacam Mas Henry bilang, yang betul sekali harus pilih presentasinya untuk harian. Itu boleh ibu hitung 40% dari pendapatan, kemudian ibu juga menabung itu 10%, boleh utang tapi hanya 30% saja, nggak boleh lebih dari 30%. Terus kemudian untuk kebutuhan tak terduga itu 5%, kemudian kalau ibu muslim boleh, non muslim pun ada ya semacam sedekah kayak gitu ya, sedekah keagamaan ya, infak dan sedekahnya 5% gitu. Jadi kalau di total itu nanti 100%. Nah, tadi permasalahannya kalau permasalahan yang di Mas Henry lontarkan tadi ya, kondisi sekarang ini, Ibu kalau misalkan punya penghasilan seperti itu, berarti kalau memang tidak mencukupi, harus semua itu yang lain-lain tadi yang besarannya bisa dialokasikan ya, sedikit-sedikit pindahkan ke yang primer karena kenaikan harga tadi, Bunita. Seperti itu, Bunita. Begitu ya, baik. Tetapi kalau untuk dari sisi suami dan juga istri, sebenarnya ada hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut tidak sih terkait dengan pengurangan pengeluaran ini? Apa saja sih yang harus dikomunikasikan, Bu Grace? Ya, betul. Jadi kalau seperti Bunita dan keluarga yang lain, gitu kan, komunikasi itu penting gitu karena apa, kondisi kenaikan harga kan tidak bisa kita prediksi ya. Kita nggak tahu tahun yang lalu itu ada kenaikan harga, paling mungkin kenaikan harga pada hanya kebutuhan pokok, ternyata kan semua sekarang enggak gitu, ternyata ada gas dan yang lain. Kita pikir dulu makan gitu kan, sandang, pangan, papan gitu, ternyata semuanya naik, sehingga itu perlu dikomunikasikan dari awal. Kalau begini, ini termasuk besaran alokasi ini yang mau dipindahkan kemana gitu, Mas Henry. Jadi kalau misalkan kita kan udah sepakat nih sama suami kita, sama anak-anak kita, udah kita nabung ya 10% dari pendapatannya mama, papa gitu kan. Tapi ini kondisinya masih begini, jadi mungkin bulan ini kita tabung nggak 10% nih, kita hanya mungkin 2% aja, nggak apa-apa. Meskipun sedikit ada alokasi menabung dari keluarga gitu, karena kita paham banget kan gitu kan, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nah, berarti dalam hal ini suami juga diajak komunikasi hitung-hitungan ya, karena selama ini suami nggak mau tahu terkait dengan hitung-hitungan begitu. Benar, iya, karena prakteknya kalau semuanya diserahkan ke istri, istrinya pusing lagi kan gitu kan, pusing banget ini kan, ini cuma segini, nanti tuntutannya luar biasa. Kayak tadi saya ceritakan Mas Henry, di meja makan hanya ada tempe tahu, padahal tempe tahu itu proteinnya tinggi, tapi dia menuntut nggak bisa, ini belum lauk. Nah itu pikir gini ya keluarga nanti kan ya. Oh begitu, berarti memang semua baik itu suami atau istri tetap harus mengetahui perhitungan kebutuhannya. Bahkan tadi kita sepakat kan, anak juga harus tahu gitu. Baik. Berarti keterbukaan memang harus ditanamkan sejak dini ya, Bu? Ya betul sekali. Oh begitu. Baik, terakhir mungkin Bu Grace, apa yang akan disarankan kepada masyarakat di tengah kondisi yang cukup sulit ini, Bu Grace? Ya, oke.
Oke, ibu dan bapak-bapak yang supporter di belakangnya gitu kan, selamat mengelola keuangan, mohon bersabar, bukan saya ini adalah ujian ya, mohon bersabar jika ibu di bulan Ramadan ini diuji oleh Allah untuk mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Tapi yakinlah ibu, ketika ibu sudah berupaya ikhtiar dengan baik, ya, maka nanti di bulan Ramadan semoga dimudahkan oleh Allah gitu kan ya, untuk dicukupkan apa yang sudah dimiliki sehingga seluruh keluarga bisa nyaman, bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Dan alhamdulillahnya jika Allah kemudian membalas dengan sedekah-sedekah kita yang kita sisihkan mungkin semampu kita gitu kan ya, semampu kita, sehingga apa yang tidak kita bayangkan dan apa yang kita tidak duga ternyata mencukupkan seluruh finansial yang kita miliki. Begitu saja Mas Henry. Terima kasih banyak Bu Grace ya untuk pencerahannya. Sama-sama Mas Henry. Terima kasih, sehat selalu Bu Grace. Selamat siang. Ya amin. Selamat siang. Demikian mendengar Bendahara Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia Jawa Tengah yang juga akademisi STI EBBD Jawa Tengah, Dr. Grace Tiana Solovida. Sinta Semarang News and Talk.